Keren abis. Pada saat ini, banyak wanita muda terkenal yang memegang erat pakaian di depan dada mereka, menatap si Tu Jianan dengan mata indah mereka, tanpa berkedip, seolah-olah mereka semua benar-benar terpikat olehnya. Bukan hanya mereka, mata orang lain juga menatap si Tu Jianan tanpa berkedip. Gerakan yang digunakan orang ini untuk menerobos tahap lautan roh Empyrean keempat sangatlah menakutkan. Jika itu adalah mereka, mereka pasti tidak akan bisa menghalanginya. Mengaum. Gajah suci itu mengaum, dan sinar cahaya suci yang cemerlang terus memancar keluar, menerangi segala sesuatu di dunia. Nak, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan dari tekel penghancuran langit gajah suci milikku. Si Tu Jianan memandang Wu Chen, orang ini, yang berani bertarung dengannya, hanya mencari kematian. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, sosok si Tu Jianan melintas dan segera menghilang ke dalam gajah suci, dan benar-benar menyatu dengannya. Mengaum. Pada saat peleburan, energi yang sangat kuat meledak dari dalam gajah suci. Itu sangat menakutkan, sangat menakutkan. Sinar cahaya yang cemerlang memancar tanpa henti, menghancurkan segalanya. Gemuruh gemuruh gemuruh. Pada saat ini, seluruh ruangan bergetar hebat. Gajah suci berdiri tegak di langit, memancarkan kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Setelah menyatu dengan tubuh asli si Tu Jianan, kekuatan gajah suci meningkat drastis, kekuatan yang dilepaskan tak terbendung dan tak terbendung. Ekspresi Wu Chen tenggelam. Tidak diragukan lagi, si Tu Jianan ini adalah lawan paling merepotkan yang pernah dia temui, dan kekuatannya melebihi Master Sekte Cloudburst yang pernah dia bunuh sebelumnya. Gajah suci itu mengaum, dan cahaya suci yang cemerlang meletus. Bahkan tangan dewa dan kekuatan ganda tidak mampu menahannya, dan terus mundur, tak terbendung. Melihat itu, Wu Chen tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan diri. Melawan lawan yang menakutkan seperti si Tu Jianan, dia harus menggunakan kemampuan terkuatnya, untuk menang. Pergeseran bintang, dantiannya melonjak ketika energi yang kuat menyembur keluar. Ia bersiul saat menyebar dan dengan gila-gilaan melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, sebuah bintang besar muncul di langit. Menatap bintang raksasa ini, semua orang ketakutan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Wu Chen dapat memiliki begitu banyak keterampilan yang kuat dalam dirinya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Begitu dia mengeksekusi Star Shift, tubuh Wu Chen bergetar hebat, dan wajahnya juga kehilangan darah. Jelas sekali, menggunakan begitu banyak teknik sempurna yang kuat dalam waktu sesingkat itu merupakan tantangan yang sangat besar baginya, dan tubuhnya akan mencapai batasnya. Namun, situasi saat ini sangat suram, dan dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia harus menggunakan kemampuan terkuatnya untuk mengalahkan si Tu Jianan. Dengan susah payah, dia menekan darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Wu Chen membentuk segel dengan tangannya, dan semua energi di tubuhnya disalurkan ke bintang-bintang, menyebabkan kekuatan bintang-bintang meningkat secara drastis. Melirik si Tu Jianan, telapak tangan Wu Chen bergetar, dan dengan teriakan keras, dia mengaktifkan bintang raksasa di atas kepalanya dan mulai berputar. Gemuruh gemuruh gemuruh. Konstelasi raksasa itu membelah langit, kekuatannya yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Saat ini, semua orang menjadi gugup. Saat mereka melihat ke langit, mereka bahkan tidak berkedip. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan akhir dalam teknik yang mengandung kekuatan tertinggi ini. Bang! Bintang raksasa itu bertabrakan dengan telapak heksagonal dan tangan dewa. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dalam sekejap dan menstabilkan situasi, tidak membiarkan telapak heksagonal dan tangan dewa pecah. Di sisi lain, di dalam gajah suci, si Tu Jianan memandangi bintang raksasa ini, wajahnya juga menjadi sangat suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen sebenarnya begitu menakutkan, tidak heran Ye Feng bukanlah lawannya. Namun, dia adalah si Tu Jianan, bukan Ye Feng. Dia adalah Empyrean keempat dari tahap Laut Roh, bukan Empyrean ketiga dari tahap Laut Roh. Pada dasarnya mustahil bagi Wu Chen untuk mengalahkannya hanya dengan satu gerakan ini. Peralatan penghancuran langit gajah suci. Si Tu Jianan berteriak, kekuatan terang terus meletus, dan mengalir ke gajah suci. Gajah suci itu mengaum dengan ganas, dan energi yang kuat terus meletus. Pihak lain, Wu Chen sangat terkejut di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan si Tu Jianan sebenarnya begitu menakutkan,
dan keterampilan yang dia tunjukkan juga sangat kejam. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dikalahkan dan bukan lawannya. Namun, dia tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun budidayanya lebih rendah daripada Situ Jianan, teknik pamungkas yang ia gunakan adalah teknik ilahi Zizun, yang memiliki kekuatan tertinggi. Menambahkan formula Phoenix api pada budidayanya pada tingkat budidaya yang sama, kekuatan energi spiritualnya jauh lebih kuat daripada pembudidaya pada tingkat budidaya yang sama. Ledakan, energi mengerikan menyapu pusat panggung persilatan, menghancurkan semua yang dilewatinya. Energi mengerikan itu mengguncang panggung persilatan semakin hebat, menyebabkan retakan muncul di permukaannya seperti bekas luka di tubuh monster. Di udara, keduanya terlibat pertarungan sengit. Energi terus berkumpul dan meletus satu demi satu. Setelah terakumulasi sampai batas tertentu, mereka tidak lagi mampu menekannya. Itu telah meledak sepenuhnya. Bang! Suara keras yang menggemparkan bumi terdengar dengan panik. Energi menakutkan muncul dari pusat ledakan dan menyapu keluar. Bagaikan banjir besar yang terus-menerus mengguyur. Di bawah pukulan yang begitu besar, penghalang energi di empat arah bergetar hebat. Bang! 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 Melihat penghalang itu hancur, hati semua orang langsung tegang. Pertarungan antara Wu Chen dan gerakannya sangat sombong, bahkan riak energi bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, dan saat penghalang itu hancur, energi akan tumpah dan mereka akan menerima pukulan fatal. Cepat dan perkuat energinya, Yu Wenfeng berkata dengan tergesa-gesa. Orang-orang di keempat sisi segera mengambil tindakan, menyalurkan kekuatan yang lebih kuat ke dalam penghalang, bekerja keras untuk mempertahankan kekuatan penghalang dan mencegahnya agar tidak pecah. Setelah melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah panggung bela diri. Mereka ingin tahu siapa yang meraih kemenangan terakhir di pertandingan ini. Ah! Ah! Dua tangisan menyedihkan terdengar dari udara. Setelah itu, semua orang melihat dua sosok jatuh dari tengah. Darah tak berujung tumpah di udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah, terluka parah. Pada saat itu, tatapan semua orang turun seiring dengan jatuhnya kedua orang itu. Mereka melihat ke panggung, dan ketika mereka melihat dua orang yang terluka parah, pupil mata mereka mengecil dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka sangat terkejut. Tampaknya kedua belah pihak menderita kerugian besar. Wu Chen dan Situ Jianan keduanya terluka parah. Jika aku mengingatnya dengan benar, ini seharusnya menjadi pertama kalinya mereka terluka sejak dimulainya kompetisi peringkat naga tersembunyi. Benar, dari awal hingga sekarang, ini memang pertama kalinya mereka terluka. Haha, saya tidak menyangka kekuatan tempur Wu Chen akan begitu menakutkan. Dia sebenarnya mampu melawan Situ Jianan sedemikian rupa. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan antara mereka berdua akan berlanjut, dan siapa yang akan menang pada akhirnya. Soal itu, sulit untuk mengatakannya dengan jelas sekarang, jika sebelumnya, saya pasti akan memilih Situ Jianan, tapi sekarang saya juga tidak yakin. Benar, saya juga tidak yakin, sekarang Wu Chen telah menunjukkan kekuatan bertarung yang begitu kuat, bertarung dengan Situ Jianan hingga keduanya terluka, jika seseorang mengatakan siapa yang bisa bertahan sampai akhir, akan sulit untuk melakukannya, mengatakan. Awalnya, semua orang mengira Situ Jianan pasti memenangkan pertempuran, karena kekuatannya terlalu kuat, dan jauh melampaui apa yang mungkin bisa dilawan oleh Wu Chen. Tetapi sekarang, mereka tidak berani mengatakannya, karena Wu Chen juga telah menunjukkan kekuatan bertarung yang sangat kuat, yang sangat menakutkan, jauh melampaui tingkat kultivasi mereka berkali-kali, dan baru saja, dia menderita kekalahan ganda melawan Situ Jianan, yang telah berkultivasi di tahap Empirean Roh Laut keempat. Ini sungguh sulit dipercaya. Setelah 1 menit penuh, badai energi akhirnya bubar. Di atas panggung, Wu Chen dan Situ Jianan perlahan berdiri, darah mengalir dari mulut mereka, tubuh mereka dalam keadaan menyedihkan, darah di tubuh mereka melonjak, mereka berdua terluka parah. Dia cukup kuat. Wu Chen mengangkat lengan bajunya dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Karena itu selama turnamen, pil tidak boleh digunakan sesuai aturan, jadi dia hanya bisa menggunakan kemauannya yang kuat untuk menekan kekuatan yang berkeliaran di tubuhnya dan menekan darah dan qi yang berputar di tubuhnya. Di sisi lain, Situ Jianan juga berada dalam situasi sulit.
Gelombang energi kacau melonjak ke segala arah di dalam tubuhnya, dan jika bukan karena dia menekannya dengan kuat, kemungkinan besar energi itu sudah keluar dari tubuhnya. Namun, tatapannya sangat tajam. Dia memandang Wu Chen, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Sejak awal kompetisi, dia belum pernah bertemu lawan sekuat itu, dan dia belum pernah menerima cedera serius seperti itu. Kekuatan Wu Chen benar-benar menakutkan, jauh melampaui imajinasinya. Saya pasti akan memenangkan pertarungan hari ini. Melihat Wu Chen, si Tu Jianan berkata dengan percaya diri. Tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli seberapa kuat lawannya, si Tu Jianan tidak akan mampu menghentikannya. Wu Chen tertawa, dan berkata, maaf, tapi dalam pertempuran ini, saya harus menang juga. Dia adalah Dewa Pil tertinggi, dan tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak dapat menghentikannya untuk bergerak maju. Mata si Tu Jianan memadat, dan dia berkata, karena itu masalahnya, mari kita lihat langkah sebenarnya. Setelah mengatakan ini, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya. Cahaya ini sangat cemerlang dan menyilaukan, seperti matahari yang terik perlahan terbit. Ketika mereka melihat ini, kerumunan menjadi gempar. Semua orang terkejut. Ini adalah pedang pengejar matahari, aku tidak pernah mengira si Tu Jianan akan benar-benar menggunakannya juga. Pedang pengejar matahari, harta paling berharga keluarga Situ dengan kekuatan tak terbatas. Di antara harta karun spiritual tingkat menengah, pedang ini juga dianggap sebagai tingkat apikal mutlak dan sangat sombong. Namun, Wu Chen juga memiliki pedang berharga di tangannya, dan kekuatan pedang itu juga sangat kejam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh harta spiritual kelas menengah manapun, dan sangat menakutkan. Sangat menarik membayangkan pertarungan antara dua individu yang kuat, dengan pedang dan pedang saling bertarung. Di bawah tatapan takjub orang banyak, pedang harta karun perlahan muncul. Energi yang sangat kuat meletus dari dalamnya dan fluktuasi energi yang menakutkan dengan cepat menyapu. Keduanya panik dan sangat terkejut. Apakah itu harta karun spiritual kelas menengah? Melihat pedang berharga itu, pupil Wu Chen perlahan mengembun. Dia tidak merasa aneh melihat harta karun spiritual kelas menengah di tubuh si Tu Jianan, karena si Tu Jianan adalah kepala dari 3 tuan muda yang hebat di kota Xiyang dan juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Situ. Kultivasi dan kekuatannya sangat mengerikan, dan dia dianggap sebagai salah satu generasi muda terbaik di kerajaan Qi besar. Namun, Wu Chen tidak takut, karena dia juga memiliki pisau pembunuh naga. Terlebih lagi, pisau pembunuh naga miliknya ditempa oleh besi hitam, dan kekuatannya begitu kuat hingga mendominasi langit dan bumi. Tidak peduli seberapa sombongnya pedang pengejaran matahari si Tu Jianan, itu tidak bisa dibandingkan dengan pisau pembunuh naga miliknya. Pisau pembunuh naga, Wu Chen berteriak dan segera memanggil pisau pembunuh naga miliknya. Pisau pembunuh naga mengeluarkan suara gemuruh dan kekuatan menakutkan dengan cepat menyebar, menyebabkan jantung seseorang berdebar dan seolah-olah jiwa seseorang akan meninggalkan tubuhnya. Wu Chen dan si Tu Jianan sama-sama ahli generasi muda yang tiada taranya, budidaya dan kekuatan mereka tidak ada taranya di dunia. Sekarang, mereka berdua menggunakan harta karun spiritual kelas menengah, jadi pertarungan di antara mereka pasti akan menggerakkan hati orang-orang, dan itu akan dicatat dalam sejarah kompetisi naga tersembunyi, menjadi kenangan abadi. Di sisi lain, wajah si Tu Jianan tenggelam. Dia melihat pisau pembunuh naga di tangan Wu Chen, dia tahu bahwa pedang berharga di tangan Wu Chen, juga merupakan harta karun spiritual kelas menengah, tapi lalu kenapa, di antara harta karun spiritual kelas menengah, tidak ada senjata yang bisa bandingkan dengan pedang pengejar matahari miliknya. Ini karena pedang pengejar matahari miliknya adalah harta karun yang paling mendekati kualitas tinggi, dan memiliki kekuatan luar biasa. Mengejar matahari, mencengkeram pedang pengejar matahari, si Tu Jianan menyalurkan kekuatannya ke dalamnya. Pedang pengejar matahari bergetar hebat saat aura kuat meledak dari dalam, menyebabkan ruang bergetar dan angin berkumpul, itu sangat kejam. Melirik ke arah Wu Chen, si Tu Jianan berteriak keras, memegang pedang pengejar matahari dan menebangnya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang cemerlang melesat ke langit, cahaya pedang ini sangat indah, dan seperti sambaran petir, ia melesat melintasi cakrawala. Saat dia menyerang dengan pedangnya, pedang itu bergerak ke segala arah. Sebuah kekuatan dahsyat meledak saat cahaya pedang membelah langit.
Kekuatannya sangat mencengangkan, dan sangat menakutkan. Di sisi lain, diam-diam juga kaget melihat serangan pedang seperti itu. Teknik pedang Situ Jianan ini sangat tinggi, teknik pedangnya luar biasa, dan tidak bisa dianggap remeh. Namun, dia tidak takut, seni memotong Suan Yuan miliknya adalah teknik pedang tertinggi, dalam hal kekuatan, itu hanya berada di urutan kedua setelah teknik pedang Situ Jianan, dan bukan yang kedua setelah teknik pedangnya. Seni memotong Suan Yuan. Seni memotong Suan Yuan. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen menebas dengan pedangnya. Aura pedang yang kuat, seperti pilar cahaya yang menyala-nyala, dilepaskan dari pisau pembunuh naga. Aura pedang tajam dilepaskan dari pisau pembunuh naga, menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti seluruh panggung pertarungan. Seni memotong Suan Yuan membawa kekuatan yang menakutkan dan menebas dengan keras, bertabrakan dengan seni pedang mengejar matahari Situ Jianan. Bang! Dua pilar cahaya yang kuat membawa kekuatan destruktif saat keduanya bertabrakan dengan keras. Segera, angin yang menakutkan menyapu titik tabrakan. Energi menakutkan melesat ke segala arah. Kehilangan. Memegang pedang pengejar matahari, Situ Jianan segera bergegas ke depan, pedang pengejar matahari di tangannya menebas ke bawah, membawa pedang Qi yang tajam, semburan kekuatan mengamuk yang cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Melihat Situ Jianan bergegas mendekat, Wu Chen tidak takut sama sekali. Karena Situ Jianan ingin bertarung, maka dia akan bertarung. Dengan teriakan keras, Wu Chen meraih pisau pembunuh naga miliknya dan bergegas juga, langsung bergegas menuju Situ Jianan. Dentang, bilah dan pedang saling berbenturan, melepaskan nyala api. Aura yang tajam meledak dari pusat tabrakan, seperti badai dahsyat, melanda seluruh ruang arena. Dalam bentrokan serangan mereka, keduanya terdorong mundur. Energi kekerasan meledak, menyebabkan lengan kedua orang itu mati rasa, darah di tubuh mereka melonjak, Qi Gong yang mengamuk bergegas kemana-mana, hendak melepaskan diri dari tubuh mereka. Namun, keduanya sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Setelah mereka berhenti sejenak, mereka hanya perlu istirahat sejenak sebelum menggenggam senjatanya. Kemudian, mereka menyerang ke depan lagi, mengangkat pedang mereka dan saling menebas. Pada saat ini, seluruh panggung bela diri menjadi bergelombang dan penuh retakan. Energi tak berujung tercurah dan tanah meledak, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Tapi, tidak ada yang memperhatikan situasi di atas panggung, mata mereka terfokus pada Wu Chen dan Situ Jianan. Pada saat itu, keduanya bertarung dengan intens, pertarungan pedang dan pedang, itu sangat kejam. Bang! Keduanya sekali lagi dikirim terbang. Ketika jarak mereka 10 meter satu sama lain, tubuh mereka sudah compang-camping dan penuh bekas luka. Hanya niat bertarung tajam di mata mereka yang tidak melemah sedikit pun dan masih sekeras sebelumnya. Saat ini, tidak ada yang tahu siapa di antara mereka berdua yang akan memperoleh kemenangan akhir. Ini karena kekuatan keduanya sama, dan keduanya terluka parah, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan sampai akhir. Pisau seni memotong Suan Yuan ketiga. Wu Chen berteriak, meningkatkan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya, dia menebas pisau pembunuh naga di tangannya, memotong langit, tebasan yang menakutkan, menghancurkan segalanya. Saat ini, dia masih menggunakan tebasan ketiga dari seni memotong Suan Yuan. Serangan pedang yang mengerikan membelah ruang terbuka, menyebabkan getaran di udara dan membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Murid Situ Jianan mengerut. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Wu Chen benar-benar memiliki jurus sekuat itu di tangannya. Kekuatan pedang ini sangat kuat, dan pastinya tidak kalah dengan rangkaian gerakan gabungan yang dia gunakan sebelumnya. Namun, dia bukanlah orang yang tidak berguna dengan reputasi yang tidak patut. Melihat tebasan Wu Chen datang ke arahnya, dia segera mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya dan menuangkan semuanya ke dalam pedang pengejar matahari, menyebabkan pedang itu bergetar hebat. Gelombang demi gelombang cahaya yang menyala-nyala meledak, menyinari antara langit dan bumi dengan kecemerlangan yang tiada taraf, bagaikan terik matahari, menyebabkan orang tidak bisa memandangnya secara langsung. Pada saat ini, semua orang tercengang ketika mereka melihat dua orang di atas panggung. Tubuh mereka gemetar seolah-olah mereka lebih gugup dibandingkan dua orang di atas panggung. Hari demi hari,
Situ Jianan berteriak sambil memegang pedang pengejar matahari di tangannya dan menebasnya. Pada saat itu, cahaya menyilaukan jatuh, sangat menyilaukan dan bahkan bisa dibandingkan dengan terik matahari yang sesungguhnya. Banyak orang memejamkan mata, takut dibutakan oleh cahaya. Namun meski begitu, mata mereka masih merasakan gelombang rasa sakit. Cahaya matahari mengejar terlalu indah, seolah ingin membutakan mereka semua. Melirik Wu Chen, Situ Jianan tidak peduli lagi. Dia hanya ingin mengalahkan Wu Chen dan memenangkan babak ini. Memegang pedang pengejar matahari, Situ Jianan berteriak keras, pedang pengejar matahari di tangannya menusuk ke bawah, melepaskan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah matahari yang terik telah jatuh ke dunia fana. Cahaya cemerlang, kekuatan yang dahsyat, sangat menakutkan. Dan pada saat inilah seni memotong Suanyuan ketiga milik Wu Chen bergegas mendekat. Aura pedang yang menakutkan membanjiri seluruh ruangan. Tidak diragukan lagi, ini merupakan pukulan mematikan bagi mereka berdua. Kekuatan yang sangat kuat akhirnya bertabrakan setelah melewati ruang yang luas. Saat itu, pandangan semua orang terfokus pada panggung bela diri. Mata mereka bahkan tidak berkedip. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan memperoleh kemenangan akhir dalam satu serangan dengan kekuatan tertinggi. Ledakan. Seketika, ruangan itu bergetar dan bola cahaya yang menyala-nyala meledak dari pusat tabrakan, seolah-olah matahari yang terik itu meledak. Kekuatan mengerikan itu membentuk banyak angin kencang yang terus-menerus merobohkan dan menghantam tanah, menyebabkan seluruh panggung menjadi semakin kacau dengan lubang di mana-mana. Serangan kekuatan absolut membuat benturan di udara. Aura mengerikan meledak. Bladeki dan Swordki yang tajam menyapu dengan ganas, menghancurkan semua yang dilewatinya. Di tanah, mereka berdua berjuang untuk berdiri sambil terengah-engah. Setelah pertukaran itu, luka mereka menjadi lebih parah dan mereka tidak punya banyak kekuatan lagi. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Namun, niat bertarung sengit di mata mereka bahkan lebih intens. Bagi mereka berdua, pertempuran ini sangatlah penting, kemenangan adalah juaranya, dan orang yang pantas disebut sebagai orang nomor satu kerajaan Qi Agung di generasi muda. Jadi, bagi keduanya, kemenangan tidak bisa dihindari. Di antara mereka berdua, pasti ada satu yang akan dikalahkan. Anak ini, Situ Jianan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Wu Chen dan hatinya dipenuhi dengan kekejaman. Dia tidak dapat memahami bagaimana lawannya bisa begitu kuat, sampai-sampai bisa menggunakan tahap Empirean Laut Roh pertama untuk melawannya sampai sekarang. Namun, apapun yang terjadi, dia harus memenangkan pertarungan ini. Tidak peduli apapun resikonya, dia harus mendapatkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini. Ah! Situ Jianan berteriak keras. Mengabaikan luka serius di tubuhnya, dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya, dan kekuatan pedangnya yang menakutkan. Itu lahir dari tubuhnya dan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang pengejar matahari. Dalam sekejap mata, pedang pengejar matahari bergetar hebat saat mulai mengeluarkan gelombang suara siulan. Kekuatan yang sangat besar meledak, memancarkan cahaya cemerlang yang menerangi tanah di bawahnya. Pada saat ini, banyak orang berdiri dan memandang Situ Jianan dengan ketakutan di mata mereka. Ini, benar, gerakan itu. Saya tidak pernah menyangka Situ Jianan akan benar-benar menggunakan jurus itu. Jurus itu adalah teknik terlarang. Cepat hentikan dia, kalau tidak Wu Chen akan mati. Wajah semua orang berubah drastis, tubuh mereka gemetar tak terkendali saat mereka melihat Situ Jianan dengan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakan jurus yang sama juga. Yu Wenfeng dan yang lainnya juga ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Situ Jianan tidak akan segan-segan menggunakan skill terlarang untuk mendapatkan kemenangan akhir. Itu adalah jurus pamungkas yang mengandung kekuatan absolut yang dapat menghancurkan segalanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat ini Hakim sudah bersiap, ketika Wu Chen kalah, dia akan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Orang seperti ini, mereka tidak boleh kalah. Di udara, seluruh tubuh Situ Jianan diselimuti oleh lingkaran cahaya yang kuat, pedang Qi yang menakutkan, meledak tanpa henti, membentuk lautan pedang di sekelilingnya, gelombang demi gelombang pedang Qi yang tajam ditembakkan, menutupi seluruh ruang panggung. Ini, wajah Wu Chen tenggelam, dia bisa mencium aura yang sangat berbahaya dari tubuh Situ Jianan, kekuatan pedang ini, sangat menakutkan.
Dia tahu bahwa ini jelas merupakan keterampilan pamungkas yang merusak, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Jika dia tidak dapat memblokirnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Nak, masih terlambat bagimu untuk mengaku kalah. Kalau tidak, begitu aku menggunakan jurus ini, nyawamu akan diambil. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, dia tetap berharap Wu Chen akan mundur setelah mengetahui kesulitannya, dan tidak melakukan perjuangan tanpa rasa takut. Selain itu, dia tidak ingin menimbulkan kematian, karena ini adalah kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Namun, jika Wu Chen menolak mendengarkan nasihatnya dan dengan keras kepala menolak mengakui kekalahan, maka dia tidak akan sopan dan menggunakan teknik sempurnanya untuk membunuh segalanya. Ayo, biarkan aku merasakan kekuatan gerakanmu. Tanpa diduga, Wu Chen tidak takut sedikit pun. Tatapannya tajam dan dipenuhi dengan niat bertarung yang liar, seolah dia ingin merasakan kekuatan gerakan Situ Jianan ini. Melihat itu, semua orang mulai berteriak karena kebodohan. Teknik Situ Jianan dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Satu serangan pedang sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tindakan Wu Chen terlalu bodoh. Bahkan Yuan Feng dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Mereka semua mengira Wu Chen sangat bodoh. Dibandingkan dengan kompetisi, hidup adalah hal yang paling penting. Hahaha nak, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Situ Jianan tertawa terbahak-bahak. Dia awalnya ingin membujuk Wu Chen untuk mengakui kekalahan, sehingga dia tidak perlu menggunakan langkah ini. Lagi pula, terlalu merepotkan untuk menggunakan jurus ini. Namun, karena anak laki-laki ini menolak untuk mengindahkan nasihatnya dan bersikeras mencari kematian, maka dia tidak dapat menyalahkannya. Dia akan membiarkan anak laki-laki ini merasakan apa yang disebut kekuatan keputusasaan. Pedang penghancur surga. Situ Jianan berteriak, suara yang menakutkan, seperti getaran guntur surgawi, yang meledak keluar. Hati semua orang bergetar, dan mereka tiba-tiba berdiri. Melihat Situ Jianan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka lawan mereka akan benar-benar menggunakan gerakan ini. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, langit dan bumi terbalik, alam semesta berguncang, dan kekuatan mengerikan meledak dari pedang pengejar matahari. Energi pedang yang cemerlang menutupi langit dan menutupi seluruh ruang, kekuatannya yang sangat besar mengguncang penghalang energi di sekitarnya, menyebabkannya bergetar terus-menerus, seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hampir hancur. Wasit dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang besar. Mereka tidak pernah mengira bahwa gerakan Situ Jianan akan begitu sombong, dan bahkan sebelum dia lahir, gerakan itu masih sangat kuat. Hanya surga yang tahu kekuatan apa yang akan dimilikinya ketika ia benar-benar dilepaskan. Di saat yang sama, mereka sudah melakukan persiapan. Jika ada yang tidak beres, mereka akan segera turun tangan dan menghentikan kematian Wu Chen. Namun, mereka juga sangat khawatir. Bagaimana jika serangan Situ Jianan terlalu berlebihan, dan mereka tidak punya cukup waktu untuk menghentikannya? Jin Lao, mohon lebih diperhatikan. Pada saat ini, Yuan Feng menangkupkan tangannya ke arah seorang lelaki tua berambut putih di sebelah kiri. Lelaki tua ini tidak mempunyai gejolak sedikit pun di tubuhnya. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti lelaki tua biasa, tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa lelaki tua ini sangat menakutkan, karena dia adalah panggung bela diri sejati. Orang tua itu melihat Yuan Feng sedang menatapnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Pangeran, jangan khawatir, kedua lelaki kecil ini pasti akan baik-baik saja." "Terima kasih, Jin Lao." Dengan janji lelaki tua itu, Yuan Feng akhirnya santai. Wu Chen dan Situ Jianan sama-sama jenius dengan kerajaan Ki Agung yang luar biasa, dan orang-orang yang sulit didapat. Tidak peduli yang mana yang hilang, itu tidak tertahankan bagi mereka. Seni pedang penghancur surga. Wu Chen mengangkat kepalanya, melihat ke arah Situ Jianan yang berada di udara, alisnya menyatu. Dari gerakan lawan, dia bisa mencium ki yang sangat berbahaya. Dia tahu, ini pasti teknik membunuh lawan yang menakutkan. Jika dia tidak bisa memblokirnya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Namun, dia tidak takut karena dia memiliki beberapa teknik membunuh yang kuat yang bahkan belum dia gunakan. Semua teknik tertinggi itu sangat kejam dan sangat menakutkan.
Begitu digunakan, kekuatan mereka akan sangat menakutkan, menghancurkan segalanya. Pisau keempat dari seni memotong Suan Yuan. Wu Chen berteriak, dan energi mengamuk mengalir ke pisau pembunuh naga, menyebabkannya bergetar hebat. Itu melepaskan energi yang menakutkan, aura menakutkan menyebar dalam sekejap mata, menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan ruang angkasa retak. Awalnya Wu Chen tidak mau menggunakan pedang ini, karena kekuatan jurus ini terlalu kuat. Dengan kultivasinya saat ini, ia tidak bisa mengendalikannya dengan kekuatannya saat ini. Semua orang sekali lagi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di tangan Wu Chen, sebenarnya akan ada keterampilan pamungkas yang begitu kuat. Bila ini, dibandingkan dengan bila sebelumnya, baik dalam momentum atau kekuatan, jauh lebih kuat. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Angin dan awan berkumpul saat kekuatan mengerikan menyebar dengan cepat, menghancurkan ruang dan menghancurkan segalanya. Semua orang menghirup udara dingin, hanya dengan melihat tingkat kekuatannya, dia tidak kalah sedikit pun dengan seni pedang penghancur surga Situ Jianan, sungguh tidak dapat dipercaya, bahwa Wu Chen benar-benar memiliki gerakan yang begitu kejam. Di seberang mereka, ekspresi Situ Jianan juga menjadi gelap saat dia melihat Wu Chen dengan ekspresi gelap, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia juga tidak menyangka bahwa di tangan Wu Chen, sebenarnya akan ada skill pamungkas yang begitu kuat juga. Namun, lalu kenapa? Tidak peduli apa skill pamungkasnya, di hadapan Heaven Decimating Sword miliknya, semuanya akan sia-sia. Hanya dialah pemenang terakhir dalam pertempuran ini. Tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang bisa melawannya. Pedang penghancur surga. Situ Jianan meraung, dia mengaktifkan pedang mengejar matahari dan menebas, dalam sekejap, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, kekuatan yang menakutkan dilepaskan, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, itu dengan kejam menghancurkan ke arah Wu Chen, dan menyerangnya dengan kekuatan sekuat mungkin. Semua orang terkejut saat merasakan kekuatan yang luar biasa ini. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi kesedihan. Serangan tirani seperti itu bisa dikatakan sangat kuat. Tidak ada yang bisa menahannya. Di sisi lain, wajah Wu Chen juga berubah drastis. Melihat pedang Qi yang menutupi langit, hatinya juga dipenuhi dengan keterkejutan, dia harus mengakui, kekuatan gerakan Situ Jianan sangat kejam. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengkhawatirkannya lagi, karena gerakan lawannya terlalu kuat, jadi dia harus memblokirnya. Jika dia tidak bisa memblokirnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pisau keempat dari seni memotong Suan Yuan. Teriak Wu Chen sambil memegang pisau pembunuh naga, sebuah kekuatan dahsyat mengalir ke dalamnya, menyebabkannya bergetar hebat saat melepaskan gelombang demi gelombang suara mendesis yang tajam, seolah-olah pisau itu tidak mampu menahan kekuatan tersebut dan hampir meledak. Melirik Situ Jianan, Wu Chen merasakan sedikit kekejaman. Hari ini, apapun yang terjadi, dia akan mengalahkan orang ini dan memenangkan pertarungan ini. Mengangkat pisau pembunuh naga tinggi-tinggi, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Setelah tebasan pedangnya, langit dan bumi tiba-tiba terbalik, dan ruang berguncang saat gelombang energi mengamuk melonjak dengan ganas, menghancurkan dunia. Semua orang gemetar ketakutan dan ngeri. Kekuatan ini benar-benar bersifat destruktif. Itu seperti badai yang sangat deras yang dapat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini, semua orang sedang melihat ke langit. Mata mereka bahkan tidak berkedip. Mereka jelas tahu bahwa pertarungan antara dua jurus ini adalah kunci yang menentukan nasib keduanya. Situ Jianan, lakukan yang terbaik. Situ Jianan, lakukan yang terbaik. Seseorang mulai mendukung Situ Jianan. Wu Chen, lakukan yang terbaik. Wu Chen, lakukan yang terbaik. Beberapa yang lain juga mulai berteriak, bersorak untuk Wu Chen, terutama orang-orang di prefektur selatan. Mereka semakin bersemangat dan ingin mencurahkan seluruh energinya ke tubuh Wu Chen untuk membantunya. Di bawah tatapan banyak orang, pedang Wu Chen dan pedang Situ Jianan masing-masing menempati separuh langit, dan seperti dua meteorit besar, saling bertabrakan dengan ledakan keras. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, ruang angkasa berguncang, dan seluruh panggung pertempuran berguncang dengan hebat. Energi mengerikan meledak dari pusatnya, menelan dan menghancurkan segalanya. Layar penghalang cahaya di sekitarnya tidak dapat menahan gelombang energi dan langsung hancur. Melihat hal tersebut,
semua orang terkejut, dan segera mundur, ingin meninggalkan area tersebut. Kekuatan Wu Chen dan Situ Jianan sangat sombong, dan tidak ada orang biasa yang bisa menolaknya, bahkan akibatnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Ayo kita serang bersama. Yuan Feng dan yang lainnya panik. Mereka tidak pernah mengira bahwa teknik bertarung Wu Chen dan Situ Jianan akan memiliki kekuatan yang begitu kejam, bahkan penghalang cahaya di sekitarnya pun hancur. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kompetisi naga tersembunyi. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung mengambil tindakan. Dia menyalurkan sejumlah besar kekuatan ke dalam tubuhnya dan menggunakan tenaganya untuk secara paksa menciptakan penghalang energi untuk mencegah Qigong yang menakutkan meluap dan melukai orang yang tidak bersalah. Namun, pertarungan antara Wu Chen dan gerakannya terlalu sombong. Biarpun itu mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapinya, agar mampu menanggungnya. Jika tidak, sangat mungkin energi mengerikan itu akan menembus lapisan isolasi energi yang telah mereka buat, dan keluar lagi. Melihat energinya telah diblokir, semua orang menghela nafas lega. Bagi mereka, pengalaman sebelumnya seperti berjalan melewati gerbang neraka. Bahkan sampai sekarang, mereka masih merasa hal itu tidak terbayangkan. Sebelum mereka bisa benar-benar rileks, jeritan sedih dan menyedihkan tiba-tiba terdengar di udara. Itu langsung menarik pandangan semua orang ke arah langit, di mana sesosok tubuh jatuh dari langit dan terus-menerus memuntahkan darah segar. Tatapan semua orang beralih ke arah turunnya sosok itu. Ketika mereka melihat dengan jelas sosok itu, pupil mereka mengerut dan mulut mereka ternganga saat mereka menatap sosok itu dengan tak tergoyahkan dengan rasa tidak percaya tertulis di seluruh wajah mereka. Karena yang kalah sebenarnya adalah Situ Jianan. Pada saat ini, mata semua orang terpaku pada sosok yang jatuh ke tanah, dan ruang kosong singkat muncul di benak mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memikirkannya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang kalah sebenarnya adalah Situ Jianan, ahli yang telah menembus tahap Empyrean Spirit Si keempat mereka. Keheningan hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, suara keras muncul dari medan pertempuran. Situ Jianan tersesat, aku tidak sedang bermimpi kan. Dia kalah, dia benar-benar kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Situ Jianan kalah? Lagi pula, dia memiliki Empyrean keempat dari tahap Laut Roh. Aku juga tidak percaya, tapi kebenaran ada di depan kita. Mau tidak mau kita percaya. Kerumunan menjadi gempar saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka semua dipenuhi rasa tidak percaya. Uhuk-uhuk. Di udara, Wu Chen diam-diam melayang, membuka mulutnya, dia terengah-engah, untuk pertempuran ini, dia hampir menang, harus dikatakan, kekuatan Situ Jianan sangat tirani, bahkan dia harus menggunakan semua tekniknya, agar berhasil mengalahkannya. Namun, pertempuran itu akhirnya berakhir, dan dialah yang bertahan sampai akhir. Anak ini, Yuan Feng dan yang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Belum lagi para penonton, bahkan mereka tidak menyangka hasil tersebut. Sangat sulit dipercaya bahwa seseorang yang hanya memiliki tahap Empyrean Laut Roh pertama bisa menjadi juara kompetisi naga tersembunyi kali ini. Hebat, kita menang, kita menang. Dalam sejarah prefektur selatan mereka, belum pernah ada orang yang meraih posisi pertama sebelumnya. Sekarang, Wu Chen akhirnya muncul, memberi mereka kehormatan ini.